bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody together. Bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah on-site. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik on-site maupun online. Sehingga kita sangat mengajak kalian untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ada momen dalam hidup kita di mana kita merasa terjebak dalam lingkaran yang sulit. Kita mungkin terjebak dalam kebiasaan yang buruk, merasa stuck dalam masalah yang gak jelas arahnya, atau bahkan terperangkap dalam kecanduan yang sulit untuk kita lepaskan. Rasanya berasa dalam lubang hitam yang gak ada jalan keluarnya. Nah, good news-nya, kita gak harus terjebak selamanya. Ada harapan buat kita semua, ada kekuatan yang bisa merobohkan tembok-tembok yang membatasi diri kita, dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Maka dari itu, kami ingin mengajak kita semua buat hadiri Champion Gathering tanggal 1 Juni 2024 di AUC DPU. Untuk pendaftaran, bisa kontak langsung di Saudari Rahel. Bagi kalian yang di Surabaya, yuk undang saudara, teman, sahabat kamu untuk join di acara ini. Jadikanlah ini sebagai titik awal bagi perjalanan hidup baru yang dipenuhi dengan kemenangan. Acara yang paling kita tunggu-tunggu di tahun ini akan ada lagi. Retreat AOC DKT akan diadakan tanggal 16 sampai 17 Juni 2024 di Villa Hermon Pacet. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 per orang. Untuk anak-anak di bawah 7 tahun, pendaftaran sebesar Rp150.000 per anak. DP pendaftaran sebesar Rp20.000 ya. Pendaftaran bisa dilakukan melalui PKS masing-masing atau bisa langsung menghubungi nomor Ibu Lili di bawah ini. Jangan lupa join ya. Son of Praise akan mengadakan special worship night lagi, dan kali ini di Surabaya. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Juga akan ada kawan kita Pastor Juan Mogi yang akan menyanyi dan sharing firman Tuhan di hari itu. Yuk join bersama di hari Kamis tanggal 13 Juni. Pintu akan dibuka jam 18.30 di Alpha Omega Church Darmo Permai. Pastikan Anda tidak datang sendirian, ajak kawan, keluarga, dan siapa aja yang kita tahu. Daftarkan diri segera dan kita akan menikmati waktu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan begitu powerfulnya. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. So excited bisa ketemu kalian meskipun kita secara virtual kayak gini. Hopefully kalian dalam kondisi yang sehat, yang baik-baik aja. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang sangat menarik nih. Kalian nyadar nggak sih kalau di setiap dari kita itu punya egonya masing-masing? Semua dari kita lahir dengan ego. Ego nggak selalu buruk, tapi bisa jadi buruk kalau berlebihan. Ya, we know lah kalau semua everything yang berlebihan itu pasti jatuhnya nggak baik. Pasti berlebihan itu jatuhnya nggak baik. So, kita gonna discuss about healthy ego. Apa sih healthy ego itu? How to control our ego. Nah, kayak apa sih cara kita punya ego yang sehat? So, we gonna learn about ego. Seringkali tanpa terkontrol akan memunculkan perasaan yang berkepentingan dengan diri kita sendiri. Tanpa kita mengontrol egonya kita akan merasa semuanya itu it's about me. Everything it's about me. Gimana caranya orang treat aku, gimana caranya orang pay attention to me, kayak gitu-gitu. Nah, ego itu seringkali kayak gitu, kalau tanpa kontrol. Nah, oleh sebab itu kita sering banget mendengar istilah-istilah kamu ini seenaknya sendiri. Egomu itu terlalu gede, kamu itu egois banget, kamu itu ngerjain semuanya itu semaumu. Nah, banyak hal-hal yang kayak gitu yang sering muncul.
Karena diakibatkan egonya kita yang seringkali tanpa kontrol yang memunculkan perasaan-perasaan yang berkepentingan dengan diri kita sendiri. Contoh ya. Contoh itu kayak people mau marriage. Waktu ditanya, why you marriage? Kenapa kamu married? It's about time. Time for who? Ya, buat umurku. Aku loh udah umur segini. Masa aku nggak nikah? No wonder marriage can be a problem. Because it wasn't start by a purpose. It's not start by a great cause. Nggak punya alasan yang jelas. Nggak punya tujuan yang jelas. Karena perasaannya atau egonya itu tentang dirinya sendiri, tentang aku. So, banyak hal yang kayak gitu akan menyebabkan the marriage journey akan hancur. Kalau semuanya tentang me, tentang aku. Contoh yang relate sama kita mungkin. Our friendship. Where are you best friend with him? Aku nggak tahu teman kalian yang ada di dunia nyata sekarang itu siapa ya. Tapi kenapa kalian mau temenan sama mereka? Kenapa kalian mau temenan sama dia? Kenapa kalian mau temenan sama teman kalian yang sekarang? Ya karena aku temenan sama dia, aku merasa kayak lebih didengar aja. Semua opiniku itu kayak relate sama dia. Kita itu sefrekuensi kayak gitu-gitu. No wonder begitu kalian ngerasa kepentingan kalian udah nggak terjawab, keinginan-keinginan kalian udah nggak sama kayak teman kalian, you no longer with your friend. Kalian nggak bakal terus jalan sama teman kalian karena it's about me. Dan contoh yang lain tentang gereja. Karena ego memunculkan perasaan yang berkepentingan dengan aku. Tapi kita lupa tentang kepentingan Tuhan buat diri kita, melalui diri kita. Sedangkan kita terlalu memikirkan perasaan yang berkepentingan dengan aku. Nah, ketika kita merasa berkepentingan, kita tidak pusing ke gereja. Padahal Tuhan melalui gereja punya kepentingan buat diri kita yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Apa yang kita hadapi isu tentang ego ini bukan hanya hari ini. Bahkan di zaman dahulu pun, di zaman kitab suci juga banyak masalah-masalah ego yang terjadi. Contohnya itu ada di kisahnya Rasul Paulus. Ribuan tahun yang lalu dia sudah menghadapinya. Nah, di mana orang-orang Korintus di jemaat di Korintus, kota yang maju, yang penuh dengan ragam budayanya ya. Semua diukur by materialism dan lain-lain. Ego mereka tanpa terkontrol memunculkan perasaan yang berkepentingan dengan diri sendiri. Nah, ada ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, akan lebih jelas kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Can you imagine that, guys? Kayak kita itu berjuang bukan untuk kepentingannya kita sendiri, tapi untuk kepentingannya orang lain. Itu adalah revolusi dari cara pandang kita. Bagaimana kita ngubah mindset kita, jadi kita harus mikirin kepentingannya orang lain dulu. Nah, saya harus katakan, ini tidak akan pernah mudah. Karena kita harus melawan ego kita. Bertentangan dengan egoisme. Egoisme kita harus kita kalahkan. Alaminya, ego kita adalah berjuang untuk kepentingannya kita sendiri. Tapi nasihat Paulus tadi yang barusan kita baca, itu kebalikannya. If want to see a better world, better community, better marriage, better family, ini yang harus kalian lakukan. Kalian harus bisa berjuang untuk kepentingannya orang lain dulu. Nah, realitanya kepada orang lain, kita menuntut mereka berjuang untuk kepentingannya kita sendiri. Kita mengharapkan orang lain itu ngerti banget kita. Kita selalu menuntut orang lain itu harus mengerti kita dulu. Contoh nih, ganti presiden. Cari presiden yang berjuang untuk kepentingan orang lain atau kepentingan kita sendiri. Giliran kita jadi presiden, kita mau nggak nuruti kepentingan orang lain?
berantem dalam keluarga, kita berharap ortu, pasangan, ipar, atau semua yang dalam keluarga itu berjuang untuk kepentingannya kita. Dalam persahabatan, pekerjaan, dan apapun profesi kalian hari ini, guru kalian pun, kalian akan lebih menghargai kalau orang itu berjuang atas kepentingan kalian sendiri. Nah, sebagaimana kita berharap diperlukan perlakuan itu untuk orang lain, perlu perlakuan yang untuk kita berjuang atas kepentingan orang lain juga. Is it doable waktu kita lakuin ini di zaman kita? Apakah zaman sekarang itu masih relate tentang hal-hal kayak gini? Atau ya enggak lah, iki wis enggak relate lagi kayak gitu. Ada sebuah cerita di London, namanya itu Memorial the Heroic Self-Sacrifice. Jadi itu ada kayak kumpulan orang-orang yang berkorban kayak gitu ya. Dan mungkin ini juga bukan nama-nama yang mungkin kalian tahu, but normal people yang berjuang untuk kepentingan orang lain ada di sini semua nama-namanya. Yang pertama, Thomas Griffin. Di 12 April 1899 dalam ledakan pabrik gula. Dia mati terpanggang demi menyelamatkan kawan-kawannya yang kebakaran heboh di pabrik gula tersebut. Walter Peart Driver and Harry Dean Fireman. Di 18 Juli tahun 1898, kulit mereka terkelupas dan meninggal saat mencoba menyelamatkan kereta yang akan bertabrakan. Yang terakhir, Mary Rogers, 30 Maret tahun 1899. Dengan rela memberikan pelampung penyelamat kepada orang lain sementara dirinya tenggelam beserta kapal yang ditumpanginya. Mungkin the question for us kayak, if I want to try this on my family, on my marriage, on my friendship, for people whom I love, even for my friend, to change a better world, to write a better story for myself. Itu kayak apa? Kayak apa aku bisa ngasih yang terbaik buat orang-orang yang aku sayangi, orang-orang yang aku cintai. So, what can I do? Apa yang harus kita lakuin? Ini mungkin beberapa pertanyaan yang bisa menjawab dan menyelesaikan our egoism atau egoisme tadi yang udah kita bahas. Karena berjuang untuk kepentingan orang lain, saya selalu menanyakan untuk siapa aku melakukan ini. For who I do this? Untuk siapa? Untuk siapa aku berargumen? Untuk siapa aku harus berantem seperti ini? Untuk siapa kerja kerasku? Untuk kepentingan diriku sendiri atau kepentingan orang lain? Hati-hati. Gampang banget mengataskan kepentingan orang lain, padahal itu untuk diri kita sendiri. Ini perlu kejujuran terhadap diri kita sendiri. Kalau tidak, kita bisa membohongi diri sendiri, bukan orang lain. Contoh, ada orang yang tiap hari itu pulang malam. Katanya punya banyak meeting dan lain sebagainya, punya banyak pekerjaan. Kalau ditanya pasangannya, emang nggak bisa ditunda ya? Terus berantem. Nggak bisa kasih waktu dan lain-lain. Jadi mereka saling nggak enakan, nggak bisa kasih waktu satu sama lain. Tapi kalau dijawab, aku ini kerja mati-matian buat keluarga, buat kamu, buat semua, buat masa depan, dan lain-lain. Tapi kemudian seandainya anak istrinya atau keluarganya itu dihapus, itu nggak ada. Apakah hidupmu akan berubah? Apakah hidupmu akan lebih baik? Karena kebanyakan kita lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Kalau beberapa dari kalian juga ngomong people are drama, people itu banyak banget alasannya, banyak kayak gini. People also can train your ego. Orang-orang di sekitar kalian itu juga ngelatih egonya kalian, seberapa besar egonya kalian kayak gitu. Terus poin yang kedua, karena berjuang untuk kepentingan orang lain, saya akan selalu bercermin kepada Kristus. Di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi.
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa kita harus bercermin kepada Kristus? Kalau kita bukan Kristen atau baru, ini hal yang baik untuk kita. Dan baik untuk kita perlu tahu bahwa kita perlu banget bercermin kepada Kristus. Sama kayak ayatnya yang tadi. Yesus berjuang di atas kayu salib. Dia mati-matian untuk menerima siksaan kayak gitu. Supaya memenuhi kepentingannya kita. Supaya dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan, dibuang sejauh timur sampai barat. Dan kalau kalian masih mau berjuang buat kepentingan orang lain dalam pelayanan, pekerjaan, friendship kalian, dan kehidupan kalian pribadi, bisa lakukan seperti yang poin kedua ini, bercermin lewat pribadinya Kristus. Kalau aku bahkan nggak mau nyoba gimana? Jangan kaget kalau your relationship will always brings a problem. Setiap kehidupan kalian bakal banyak masalah. So, kita harus berusaha buat mencoba supaya kita bisa serupa sama Kristus dan bercermin lewat pribadinya. Nah, konklusinya apa? Konklusinya adalah kalau melihat something different on your relationship, either your friendship, either your family, your church, your ministry is changed. Pesan Paulus tadi di 1 Korintus 10 ayat 24, jangan seorang pun berjuang untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Ya aku tahu mungkin kita nggak bisa berubah 180 derajat tiba-tiba. Wush gitu, langsung berubah. Tapi ketika kita mau mencoba, maka kita akan bergerak satu langkah lebih maju, satu langkah lebih baik daripada kemarin. So, satu langkah kecil kita, dampaknya itu luar biasa banget. Bakal banyak perubahan di keluarga kita, di persahabatan kita, di pelayanan kita, di gerejanya kita, di pemuritannya kita, dimanapun kita berada. Dengan kita ngontrol our egoism, perubahannya itu sangat besar banget. So, itu aja firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Bapak, thank you buat firman pada hari ini. Udah ngingetin kami tentang our egoism. Dan how to manage our egoism. How to control our egoism. Biarlah kami punya healthy ego yang baik ya Tuhan. Supaya kami bisa memberikan dampak yang baik. Orang gak perlu sungkan sama kami. Orang gak perlu ngerasa kayak dimanfaatin terus sama kami. Orang nggak perlu ngerasa aku terlalu egois, aku terlalu semaunya sendiri, aku terlalu ini, itu. Tapi biarlah apa yang aku punya, apa yang terjadi di masyarakat, aku bisa menerimanya dan bisa ngontrol egoku sendiri ya Tuhan, tanpa ngilangin pribadinya Kristus dalam hidupku. Thank you ya Tuhan, thank you. Biarlah apa yang disampaikan bisa berguna buat kami dan bisa jadi jembatan supaya kami bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertai kami dalam aktivitas kami supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Thank you ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin.